Saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pertanggungjawaban kita nanti di hari kelak. Pak Anies, kalau bisa Pak Anies jadi gubernur lagi dah. Biar Jakarta indah dilihat, dipandang ya. Biar nggak semeraut. Panjang sekali masih semangat perubahan ini harus ditata, harus dikonstruksi kembali. Tetaplah pada semangat perubahan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Perjuangan Pak Anies selama ini saat pertarungan untuk menjadi presiden tentu membekas kepada kita semua, di mana Pak Anies mengusung ide perubahan, yang dimana banyak masyarakat menginginkan adanya perubahan di negeri ini. Banyak yang berharap akan Pak Anies menjadi seorang presiden, tapi nyatanya Pak Anies tidak menjadi seorang presiden ya teman-teman semua. Dan saat ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies? Pak Anies tidak akan masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Lalu bagaimana Pak Anies harus menjaga konsistensinya, menjaga ide perubahan ini, dan menjaga sang pemilih perubahan, di mana kita semua ya. Dan di video kali ini banyak harapan dari para ojol dan juga dari para netizen, daripada masyarakat untuk terus berharap bahwasanya Pak Anies bisa menjaga eksistensinya sehingga nanti di tahun 2029 beliau bisa menjabat lagi. Bahkan ada juga yang menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernur DKI. Tapi nyatanya kata Bung Refli Harun, jangan kalau Pak Anies harus masuk menjadi gubernur, karena itu sudah turun level, di mana ketika nanti Pak Anies maju menjadi gubernur DKI, pasti istana akan menghalanginya. Dan jika kalah, wah jelas malu sekali ya. Maka dari itu mending Pak Anies menjadi kingmaker, atau membuat partai, atau melakukan sesuatu hal yang tetap eksistensinya terjaga agar nanti di tahun 2029 beliau bisa maju lagi. Nah teman-teman semua, kita lihat ya video menarik ini yang harus kalian lihat. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Banyak fitnah, ada kritik, ada serangan, ada kata-kata yang kasar, macam-macam lah. Saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti Agim sampaikan. Lah kok Anies, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu mandi fitnah. Bayangkan kita. Jadi tidak usah kaget kalau ada orang yang masuk mau di atas panggung begini nih. Atas panggung itu artinya jadi perhatian, ambil keputusan. Itu sesuatu yang menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, itu jadi sorotan. Saya katakan, saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pertanggungjawaban kita nanti di hari kelak. Itu yang lebih dikhawatirkan. Masya Allah sekali, merinding dengarnya ya. Pemimpin yang baik seperti ini tidak jadi, aduh sayang sekali. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Surat terbuka buat Pak Anies ya, dari ojol pasar Minggu. Nih, saudara kita nih, Pak Munir. Pak Anies, kalau bisa Pak Anies jadi gubernur lagi dah. Biar Jakarta indah dilihat, dipandang ya. Biar nggak semeraut. Kalau bisa Pak Anies udahlah, nggak usah bikin partai-partai, nggak usah lah. Kalau mau Pak Anies jadi gubernur aja dah. Saya selalu dukung Pak Anies kalau jadi gubernur. Ya, soalnya warga Jakarta merindukan Pak Anies jadi gubernur. Kalau bisa Pak Anies sama Abang Saroni juga bagus tuh, Bang Saroni tuh tegas juga dia tuh. Untuk wakilnya Pak Anies jadi gubernur, Bang Saroni jadi wakilnya tuh. Saya setuju banget itu. Mantap lah buat Pak Anies. Ya. Ya, kalau bisa Pak Anies maju lagi dah pilkada DKI Jakarta dah. Ya. Oke Pak Anies. Semoga Pak Anies mantap terus, panjang umur, sehat selalu. Jadi orang pemimpin yang amanah. Salam dari Gojek Pasar Minggu. Pak Anies mantap.
Ya, ini salah satu Gojek ya yang menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernur lagi. Karena beliau tahu di bawah kepemimpinan Pak Anies benar-benar Jakarta menjadi indah, menjadi tidak terlalu semrawut, dan juga tentunya banjir tidak terlalu banjir ya. Ya, itu sudah terbukti. Dan beliau menginginkan menjadi presiden untuk membangun negeri ini seluruh, tidak hanya Jakarta. Tapi nyatanya beliau malah justru tidak terpilih. Kita lanjut lagi ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Kandi ingin menyampaikan satu pesan singkat kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Bapak Anies Rashid Baswedan, fenomena Pilpres 2024, kita melihat bagaimana semangat dasar daripada mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepada Anda supaya Anda benar-benar menjadi seorang tokoh yang tetap berdiri pada semangat perubahan itu sendiri. Nah, setelah Pilpres kita melihat bagaimana pragmatisme, bagaimana transaksional politik itu terjadi. Tapi saya ingin berpesan kepada Anda, tetaplah Anda itu menjadi ikon perubahan itu sendiri. Jangan maju di pilkada. Untuk apa? Ya, panjang sekali masih. Semangat perubahan ini harus ditata, harus dikonstruksi kembali. Tetaplah pada semangat perubahan itu sendiri. Saya sudah coba menghirup suasana kebatinan mayoritas masyarakat yang ingin bagaimana Indonesia ini benar-benar ditata kembali dengan semangat dasar kasih dan sayang. Bila Anda maju di pilkada, nah, ini tidak menarik, sangat tidak menarik. Saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa tetaplah Pak Anies menjadi ikon daripada perubahan itu sendiri. Mari kita rekat ini semua. Ini adalah suasana kebatinan. Karena berkehidupan politik bukan hanya sekedar atraksi, tetapi lebih kepada bagaimana kita itu memunculkan substansi daripada sebuah kerja-kerja politik itu sendiri. Mari Pak Anies, mari kita berdiri tegak di situ, berdiri kokoh di situ. Ya, kami yang kecil-kecil ini tetap berada pada barisan Anda. Mari kita perpanjang saf perubahan ini. Kita wujudkan benar-benar Indonesia yang benar-benar berkasih sayang. Bagaimana seluruh daerah bisa mandiri, inilah merupakan wujud daripada martabat pemerintah pusat itu sendiri. Kami dari Aceh, juga dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, berharap betul sumber daya alam kita bisa dikelola secara baik, sumber daya manusia juga bisa dioptimalisasi. Saya yakin sekali Anda akan tetap istiqomah pada semangat perubahan. Jangan maju pilkada. Itu saja dari saya, Rafli Kandi. Pak Anies, saya sudah mendukung Bapak dari sejak pertama Bapak dicalonkan sebagai Bacawa Pres. Dan dari sejak itu pula, saya terus aktif mengajak masyarakat untuk memilih Bapak. Saya masih ingat betul perasaan senang saya ketika Bapak pertama kali dijadikan Bacawa Pres. Karena saya cenderung sudah hilang kepercayaan kepada tokoh politik, kepada partai politik, dan bagaimana politik dijalankan di negeri ini. Jadi Bapak bisa membayangkan betapa senangnya saya memiliki Bapak sebagai Bacawa Pres yang bukan seorang politikus. Sangat menyenangkan buat saya untuk mendukung orang yang saya percayai, orang yang saya yakini paling baik dan paling mampu membawa kebaikan bagi negeri ini. Menyenangkan juga buat saya untuk mengajak orang lain ikut meyakini apa yang saya percayai. Menyenangkan buat saya untuk mempunyai harapan akan hadirnya perubahan. Menyenangkan buat saya untuk ikut hadir berdesak-desakan di JIS tempo hari. Tapi saya juga sadar betul bahwa dalam demokrasi bukan sosok terbaik yang akan menang, tapi sosok yang paling populer. Dan sebagai warga negara yang baik, saya pun wajib menerima hasil demokrasi kita, terlepas dari bagaimana proses demokrasi itu sendiri tercapai. Jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Anies Baswedan.
Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dan pendukung Paslon 01 dimanapun kalian berada. Banyak dari kita yang tidak pernah saling bertatap wajah, tapi saya merasakan betul kalau kita selalu bersama dalam semangat gerakan perubahan. Upaya mencapai tujuan adalah sebuah perjalanan, dan kalian semua adalah teman-teman perjalanan yang sangat menyenangkan. Mungkin hasil dari perjuangan kita semua tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, tapi berjuang sampai akhir adalah kewajiban manusia, sedangkan hasil adalah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kawan-kawan sekalian, saya bangga telah menjadi bagian dari kalian semua. Salam sayang dan hormat saya buat kalian semua. Berikutnya saya mengucapkan selamat menjalankan tugas memimpin bangsa dan negara ini kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena jika melihat keadaan saat ini, menurut saya perjalanan bangsa ini ke depannya hanya akan semakin sulit, bukan sebaliknya. Semoga Tuhan melindungi kita. Salam semangat antitesa 24. Ya, benar sekali ya. Intinya kita juga harus legowo, di mana saat ini Pak Prabowo lah yang diputuskan untuk memimpin bangsa ini dalam artian menjadi seorang presiden. Dan tentunya kita tahu ya bahwasanya saat ini Indonesia kedepannya pasti akan lebih sulit, bukannya lebih mudah. Apalagi dolar melonjak, harga-harga mulai naik, BBM bahkan mau naik, Pertalite pun mau dihapus, dan lain sebagainya. Jadi ini PR betul untuk Pak Prabowo yang menjabat ya, apalagi hutang negara pun semakin banyak. Jadi memang harus dibutuhkan konsentrasi penuh dan juga keinginan dari dalam hati. Maksudnya gini, bener-bener harus dengan rasa yang sangat amat dalam merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin sehingga hati ini tidak mati. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan selalu berpikir bagaimana rakyat ini bisa hidup bahagia, bisa sejahtera. Bagaimana pemerintah bisa selalu pro dengan rakyatnya. Bagaimana kebijakan yang diambil nanti tidak untuk menyengsarakan rakyatnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Dan itu menjadi doa untuk kita semua. Walaupun Pak Prabowo bukan pilihan kita, tapi beliau yang sudah terpilih, maka kita doakan agar menjadi pemimpin yang baik. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Saya meninjau rumah sakit. Saya ditahan Pak Kaditara, sudah 6 tahun Pak. Pesan nih buat bapaknya yang asal nyerobot aja, tolonglah dipakai sedikit attitude-nya. Asal main serobot aja, emang lu siapa? Sadar diri dong, lu pikir bakal ditanggepin? Kagak. Lu pikir lu siapa, lurah? Kepala desa? Jadi kepala desa dulu sana baru ditanggepin. Jangankan elu, guru aja demo ditanggepin gak? Kagak, malah ngumpet tuh. Buruh demo, malah jalan-jalan tuh naik KRL. Warga Rempang bentrok sama aparat, which is mereka digaji pakai uang rakyat. Kemana presiden? Dangdutan bos di IKN. Masyarakat pengen pendidikan tuh terjangkau. Peduli dia? Kagak bos, ora. Pungutan pajak makin gede, makin macem-macem. Pengusaha kecil banyak yang kelilit pajak, baik orang dan badan. Banyak yang kelilit pajak, nggak sedikit yang milih gurung tikar tuh. Peduli dia? Boten. Sadar diri bos. Jasa lu apa buat dia? Iyalah, ada yang mau nambah menteri. Pak, kalau mau nambah menteri ngomong aja, nggak usah pakai beralasan ini untuk kebaikan negeri. Bilang aja, ini kepentingan partai dan kepentingan para koalisi. Udah, lagian selama ini tugas menteri cuman klarifikasi, bukan mencari solusi. Kalau harga pangan naik, bilang ini karena cuaca, ini karena El Nino. Bilang ini karena krisis ini, krisis itu. Gak gitu tugas menteri. Tugas menteri itu menyelesaikan masalah dan mencari solusi, bukan malah sibuk mengklarifikasi ini karena ini, karena ini, karena ini. Cari solusinya. Kalau digaji buat itu. Kalau dulu aja menterinya pada kayak gitu, sekarang mau ditambah yang kayak gitu lagi. Buang-buang biaya, bayangin. Satu menteri gajinya berapa? Belum rumahnya, belum mobilnya, belum para ajudannya. Gue mau tanya, satu menteri ada berapa stafnya, berapa ribu stafnya, dan itu digaji pakai uang negara. Uang negara dari mana ya? Rakyat-rakyat juga. Itu udah pasti besar biayanya.
tambah dengan biaya program makan siang gratis, tambah dengan program pembangunan istana pemerintahan di IKN. Dari mana uangnya? Apakah mau berbisnis lagi sama masyarakatnya? Ya bagi gue sih gak apa-apa, tambah-tambah aja ya kan. Negara-negara lu, kuasa lu yang punya kuasa ya kan. Cuman kalau kinerjanya kayak kemarin, contoh kayak kemarin ada Kemensos, tapi yang bagi-bagi bansos malah Menteri Perdagangan dan Menteri Perekonomian. Kan gak lucu, Kemensosnya malah gak bagi-bagi bansos. Akhir-akhir ini kita melihat doa-doa yang agak beda dari Partai Aktif Nasional. Seakan-akan doanya begini, ya Allah, saya ingin jadi menteri, tolong tambahkan kursi bagi partai kami. Kok ada doa begitu? Kita akan lebih amanah kalau kursinya makin banyak. Apa kayak gitu doa? Doa kayak gitu kepada Allah di depan calon presiden terpilih. Itu berdoa apalagi nyari simpati. Hah, agak lain emang ini partai. Kocak juga ya bang ya. Aduh. Oke tonton semua ini di video terakhir ini ya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Tapi kalau yang satu ini kita lihat dulu videonya. Pak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya nggak. Obligasi daerah jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Ya tidak terserah, itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya, obligasi itu apa? Utang, iya kan? Ya Pak. Oh, seneng ngutang duit kita. Soal banjir. Banyak. Soal banjir. Ya ini masalah komitmen. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7%, bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah? Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus berani. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini-gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Tapi harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tapi semuanya harus diperjelas. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Sekarang tuh zamannya politisi muda loh Pak. Ya kan? Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada di Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Kan hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan.
tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur, yang fair. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Tolong saya di demo gitu. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman semua. Dan ini dicatat menjadi sejarah Indonesia. Tapi gue salut sih sama orang yang buat video ini. Kok bisa ngumpulin segitu banyaknya video ya. Aduh. Judulnya laki-laki itu yang dipegang omongannya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.